Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bahagia sekali saya bisa berkunjung ke masjid ini. Masya Allah, masjid yang sama-sama kita cintai, kita rawat, kita suburkan, kita makmurkan. Dan tadi begitu saya sampai, saya langsung senang banget karena halamannya sangat luas sehingga ibu-ibu bisa nyaman duduk di luar. Atapnya langsung langitnya Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita malam ini Allah ijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para ketua DKM dan para pengurusnya, mohon izin saya melanjutkan sedikit materi dari guru kita Ustadz Asep Fahri tadi sudah menyampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa ini adalah bulan Muharram. Dan semua tahu bahwa bulan Muharram itu adalah bulan mulia. Di antara 12 bulan ada 4 bulan pilihan. Yang pertama Muharram, ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Sampai-sampai ini digelari sebagai Sahrullah, bulannya Allah. Barang siapa yang beramal soleh di bulan ini, pahalanya double. Dan barang siapa yang berdosa, bermaksiat di bulan ini, dosanya juga double. Oleh karena itu, maka mari malam ini kita akan coba merenung, benarkah hijrah kita sudah tepat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi Ustadz Asep sudah menyampaikan bahwa kita harus berubah. Semua soalnya berubah, ya. Dulu juga bapak-bapak ya dunia hitam, sekarang sudah jadi dunia putih ya, sudah meninggalkan dunia hitam, berarti sudah berubah ya. Saya juga kemarin ngaca-ngaca gitu ya, ya Allah udah pada putih ya. Bahkan istri saya kemarin bilang pas pijet di belakang tuh putih sudah mulai ya. Iya, sudah 43 tahun nggak terasa, Pak. Jadi memang berubah semua. Dulu saya keliling lapangan bola itu bisa 6 kali lapangan, 6 kali putaran masih kuat, Pak. Ngisi kajian sehari itu 7 titik saya kuat, Pak. Sekarang 3 titik aja nih dari pagi tadi. Ini sudah mulai kerenyeng-kerenyeng. Kenapa? Ya itulah perubahan. Ya. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya berubah. Dan pertanyaannya, berubahnya gimana? Bayangkan kalau mau berubah tapi nggak jelas kayak orang kesasar. Bayangkan kalau berubah seperti orang yang nggak jelas arah. Saya tadi di Bintaro. Mau merubah jalan saya ke Baitul Jamil. Saya cari di GPS, nggak dapat, Pak. Coba, udah pernah nggak, Pak? Benar nggak saya? Jangan-jangan GPS saya salah. Betul, Pak, ya? Nggak dapat. Jadi saya nyari Baitul Jamil. Nggak ada, list lagi. Jalan dokter, apa tadi? Dokter Ratna. Ada sate kambing. Jadi saya melipir dulu. Favorit saya kambing. Jadi kalau saya udah capek, Pak, itu obatnya sate kambing. Jadi mohon izin tadi merapat sebentar. Kena sate kambing dulu, tapi masih bertanya. Nah, itu orang tersesat gitu, Pak, bingung ya, bingung. Terus gimana ya? Mau nanya nanti tiap ini bingung. Dokter Ratna udah bener, Baitul Jamil nggak keluar juga. Ternyata apa? Tanya komplek perumahannya. Begitu cek komplek perumahan, dikirim sama tim juga GPS titiknya, koordinatnya, baru bener langsung sampai depan masjid. Bayangkan kalau kita itu tersasar tidak ada panduan. Kita akan ngaco kalau hanya untuk ke Baitul Jamil aja kita butuh yang namanya panduan jalan. Bayangkan kita mau ke surganya Allah tidak punya panduan. Ngeri. Ya. Dan orang yang tidak punya panduan, mohon maaf Pak, saya misalnya Bapak Ibu udah pernah ngerasain tersesat ya. Orang kalau udah tersesat gimana perasaannya, Pak? Gelisah, apa lagi? Bingung, galau, apa lagi Pak? Udah kesasar tuh, gimana perasaannya Pak? Panik. Dan biasanya orang kalau sudah tersesat, kesasar, biasanya cenderung panik dan biasanya suka cari-cari aturan lain. Suka cari-cari pandangan lain. Pak, sebelah mana Pak? Tanya, salah lagi. Pak, sebelah mana Pak ini Pak? Sebelah, tanya lagi. Begitulah nasib orang yang sesat. Dan gak main-main Pak, Quran sampai penegasan. Sesat dengan sesat yang nyata. Siapa mereka? Di Quran surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasul faqad dhalla dhalalam mubin. Masya Allah, ini ngeri banget. Ayat ini jelek. Apa kata Allah? Tidak layak, tidak patut, tidak pantas. Enggak banget laki-laki ngaku mukmin, perempuan ngaku mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah ngasih GPS, jika Allah dan Rasulnya sudah nurunin Quran, mereka cari-cari yang lain. Mereka suka nanya-nanya sama yang lain, padahal Allah sudah turunkan GPS. Udah di Dokter Ratna, nggak usah nanya-nanya. Udah pakai aja GPS yang dikasih panitia. Akhirnya kan mampir sana, mampir sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan jika Allah sudah menetapkan satu ketetapan, yaitu Al-Quran, maka mereka suka milih-milih yang lain untuk urusan mereka. Siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, mereka sesat dengan sesat yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punten, saya ingin tanya, orang kalau udah sesat, bisa bedain nggak mana yang benar jalannya, mana yang salah? Namanya udah tersesat, Pak. Saya pernah tersesat itu, udah repot, Pak. Mana istri bilang, enggak Bi, lurus Bi, ini jalan. Enggak, ini jalannya ke kanan. Enggak kiri. Wah, orang kalau udah sesat, Pak, udah nggak jelas mana benar, mana salah, mana jalan benar, mana jalan salah. Dan mohon maaf, begitupun kita. Hari ini, kita udah nggak bisa lagi bedain mana terpuji, mana tercela. Saudara-saudara kita dari Badan Wakaf Quran, baca Quran di Malioboro, dibubarin. Panitianya diusir, orang-orangnya diusir, apa katanya? Yang usir muslim juga, apa katanya? Ini Malioboro, bukan masjid. Bubar sana, dibubarin Pak. Viral kan? Anak Citayam ke SCBD. Diviralin. Coba Pak, baik mana? Coba. Jadi kita tuh udah nggak bisa bedain mana benar, mana salah. Orang baca Quran malah diusir, orang LGBT malah dikasih hadiah satu tas isinya uang 500 juta, uang 50 ribuan Pak, satu tas. Si Bonge, si JJ, siapa lagi? Pokoknya begitulah. Ya, dikasih lagi Pak apa tuh? Alphard Velfire lagi dikasih. Bahkan apa? Menteri, pejabat negara, semua datang ke sana ikut memvideokan. Bayangkan, tapi tidak untuk Quran. Quran diusir, dibubarkan. Orang yang sudah bingung, maka dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar, mana salah. Pengajian Ustadz Hanan ada di Jawa Timur, digagalkan, dibubarkan. Konser Ahmad Dhani malah dilindungi, malah diviralkan, malah tiketnya sold out sebulan sebelum konser. Luar biasa ya Pak. Begitulah kita hari ini. Laki-laki sudah tidak bisa lagi membedakan mana istrinya, mana anaknya. Dengar berita tadi Pak, saya merinding. Seorang ayah menghamili anak perempuannya sampai 7 kali. Seorang pimpinan pondok pesantren menghamili santrinya 21 santri. Orang kalau, maaf Pak, Bu, maaf ya, punten. Orang kalau sudah sesat, udah nggak bisa Pak. Nalarnya nggak jalan Pak. Pak, Bu, udah nonton video terbaru viral rumah makan Padang? Nah, ada yang tahu, ada yang nggak? Iya, ngeri. Saya sampai nggak berani cerita itu. Saya langsung forward ke istri saya. Dia pelayan restoran Padang. Dia sukanya sama anak-anak kecil, Pak. Maaf, laki-laki awas ya, suka jaga anak laki-laki sekarang lebih repot daripada jaga anak perempuan. Pelecehan seksual dilakukan oleh petugas warung nasi Padang ke anak laki-laki usia SD. Ya, udah nggak usah diceritain dah, pokoknya nggak pantas lah. Malu itu. Bener itu yang si ibunya sampai marah banget. Kamu ngaku kamu nggak? Ngaku kamu? Enggak, aku nggak. Ngaku kamu? Masya Allah, saya nonton videonya itu. Kalau nggak ngaku katanya, kamu udah dibakar massa hari ini. Bu, Pak, kemarin Pak. Di Cisauk ketangkep laki-laki. Curi pakaian dalam. Pakaian dalam siapa Pak? Salah. Pakaian dalam laki-laki lagi. Itu Pak, orang kalau udah sesat udah nggak bisa bedain Pak. Pakaian dalam laki-laki lagi, dan parahnya, sakitnya otaknya, itu pakaian dalam laki-laki yang udah bekas pakai. Dan begitu ditangkap, ternyata rumahnya dibredel oleh polisi, ternyata apa?
Itu isinya 70 biji pieces celana dalam laki-laki dari orang yang berbeda. Kan sakit ya Pak? Ya Bu ya, ngeri Bu ya zaman sekarang ya. Orang kalau udah sesat itu udah nggak bisa bedain. Ngapain Pak? Itu kan jorok. Lihat Pak, baru-baru ini lagi rame trending LGBT. Laki-laki sama laki-laki. Mau dari mana laki-laki sama laki-laki? Ke Liang Tai. Tahu Liang Tai? Itu bahasa Cina Pak, Liang Tai. Itu tempat pembuangan. Pak, kalau kita isi knalpot, isi bensin, itu isi bensin dari tempat bensin atau dari knalpot? Coba sekali-kali iseng, nanti isi bensin, bilang, dari knalpot Mas, bilang. Disemprot pakai bensin. Ini orang sakit pasti. Namanya isi bensin, ada tempat bensin. Jangan dari knalpot, itu bukan salurannya. Sekarang banyak orang sakit. Kemarin saya nge-vlog Bu, sama dokter Dewi Inong, spesialis penyakit kulit dan kelamin. Nonton di YouTube Cinta Quran TV, cari di situ. Itu puluhan ribu, hampir ratusan ribu yang nonton. Kenapa? Karena ternyata dokter ini lagi viral, masuk TV One. Beliau membongkar betapa hancurnya sekarang generasi Islam. Banyak yang kena penyakit kencing nanah, banyak yang kena kanker, anus. Jadi di lubang anusnya keluar Pak, itu kayak brokoli. Jadi keluar kayak brokoli begitu. Ternyata saya bilang, ini dokter gambar apa? Saya jijik banget. Ini namanya kanker anus Ustaz. Ini akibat perbuatan homoseksual. Dan udah dengar kabar Pak? Di Semarang sudah datang penyakit yang kita takut-takutkan. Cacar monyet. Sudah 3 orang kena Pak. Dan itu ternyata penyakit menular. Jadi kalau dia peluntus-peluntus, isinya nanah. Kalau peluntusnya itu pecah, nular Pak. Kena, bisa nular. Dan sekarang sudah datang ke Indonesia. Dulu kita takuti, dulu di Amerika. Sama kayak COVID, dulu di Cina. Kita rasa bahwa nggak masuk Indonesia. Sekarang sudah masuk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah kalau orang sesat, maka kita perlu ada panduan hijrah. Ustadz Asep tadi udah bilang, kita harus berubah. Semua sudah berubah, kita harus berubah. Ya, tapi berubahnya pakai apa? Kalau berubahnya pakai lifestyle, nanti orang lagi jilbab ngetren, semua pakai jilbab. Lagi jilbab nggak ngetren, semua buka jilbab. Jenggot lagi ngetren, semua pakai jenggot. Jenggot nggak ngetren, semua cukur jenggot. Cingkrang ngetren, semua orang cingkrang. Cingkrang nggak ngetren, semua orang panjangin celana. Jadi ini mau apa? Kalau nggak ada panduan mau pakai apa? Disinilah kenapa Al-Quran menjadi tuntunan kita. Bapak Ibu yang disayang Allah, kenapa harus Quran? Karena semua yang bersama Quran menjadi terbaik, Pak. Nggak percaya? Malam menjadi malam terbaik. Namanya Lailatul Qadar. Kenapa menjadi malam terbaik? Turunkan Quran. Ramadan menjadi bulan terbaik. Kenapa? Turunkan Quran. Jibril menjadi malaikat terbaik. Kenapa? Nganterin Quran dari Allah kepada Nabi. Nganterin doang jadi malaikat terbaik. Nabinya yang diantar, yang dapat mukjizat menjadi nabi terbaik. Kenapa? Quran. Mekah dan Madinah menjadi kota terbaik. Kenapa? Quran, Pak. Nanti tolong nama dan alamat tolong diisi yang benar ya Pak. Ini selama kita roadshow, kita bagi-bagi hadiah 2 umroh gratis. Mudah-mudahan pemenangnya dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ya, namanya kita nggak tahu ya Pak. Pasti nanti diumumin tanggal 4 September. Diumumin. Ya, Pak, 1 kali Bapak sholat di Masjidil Haram. 1 kali cuma Allahu Akbar. Setara dengan sholat di masjid ini 100.000 kali. Coba Pak, ngeri ya Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 kali sholat di masjid ini. Siapa yang sanggup? Mana? Pengurus DKM. Bisa nggak sholat di masjid ini 1000 kali? Cukup 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Cukup 1 kali sholat di Masjid Nabawi setara 1000 kali. Kenapa? Quran. Lihat, umat ini pun menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena diturunkan Quran. Tapi kenapa sekarang kondisinya jadi nggak terbaik? Iya, karena mencampakkan Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, lihat ini orang kafir loh Pak. Dia ditanya, Selho, bagaimana pendapat Anda tentang Quran? Dia nggak ngomong banyak. Dia cuma mengeluarkan 1 kalimat. Apa kata Paulo Selho? Dia bilang apa? Al-Quran adalah buku yang mengubah dunia. Orang kafir loh ngomongnya, Quran itu mengubah dunia. Gara-gara Quran, Umar berubah. Gara-gara Quran, banyak sahabat berubah. Gara-gara Quran, banyak ulama-ulama besar hari ini
Karena berubah karena Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dengan Quran semuanya jadi berubah. Ya, kemarin Ustaz Asep ada cerita yang menarik. Saya jam 1:30 malam, tadi malam baru pulang, berkunjung ke ulama besar, keturunan ulama besar di Bogor. Saya juga baru tahu. Yang saya tahu ada Mama Abdullah bin Nuh, itu saya tahu. Ternyata ada namanya Mama Bakri di Sadeng. Ternyata itu gurunya Mama Abdullah bin Nuh. Jadi lebih hebat, lebih besar lagi, lebih senior lagi. Beliau itu Allah yarham 1902 sampai 1980 berapa gitu, saya lupa. Jadi bayangkan umurnya panjang. Dan Masya Allah tuh ulama besar Asia ternyata ada di Kabupaten Bogor. Saya datang kemarin ke pewarisnya, ya namanya Abah Raud. Abah Raud ini Masya Allah ya luar biasa, pesantrennya besar, ya seorang alim, seorang ini Masya Allah. Pertanyaan saya ingin tanya, tolong jawab. Supir saya itu pingin banget sungkem cium tangan bolak-balik ke ulama besar seperti itu. Bagaimana caranya supaya supir saya bisa cium tangan ulama besar itu? Supir saya Pak ya, siapalah supir saya. Bagaimana caranya? Yang bisa nebak? Kan di ruangan hanya ada orang-orang tertentu. Gimana caranya? Dekat-dekat dengan saya. Kenapa? Karena saya diizinkan masuk. Saya bilang, Abah boleh nggak tim saya masuk? Oh silahkan masuk silahkan. Akhirnya dapat, betul nggak? Berarti kalau mau dapat kebaikan, kalau mau dapat surga, berarti dekat-dekat dengan Quran. Ya, iya, betul nggak? Bapak contoh, saya pernah ngisi saya rutin Pak, ngisi di rumah Eyang B.J. Habibie. Jadi makanya saya bingung, katanya saya termasuk ustadz radikal. Pak, saya tanya, B.J. Habibie itu siapa Pak? Presiden Republik Indonesia. Mungkin nggak Presiden Republik Indonesia ngundang ustadz radikal Pak? Saya foto sama Eyang di handphone saya banyak Pak. Saya rutin ngisi di rumah Eyang Habibie. Makanya saya bingung, saya dituduh radikal. Radikal yang mana? Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar tim saya bisa dapat foto sama Eyang Habibie? Ikut saya ngisi. Saya bilang, Eyang, ada tim minta maaf banget Eyang, pingin fotoan. Oh boleh, silakan. Dapat foto Pak. Kenapa? Karena dekat dengan saya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya bisa kita dekat dengan Allah, masuk dengan surga? Dekatlah dengan Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama pesan saya pada malam hari ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang disayang Allah, dekat-dekatlah dengan Quran. Gimana caranya? Jadikan Quran jadi imam. GPS itu kalau dia hidup ke kanan 500 meter ke kiri tapi nggak pernah diikuti, kira-kira buat apa dihidupin? GPS itu dihidupkan untuk jadi panduan. Makanya Quran kalau kata Nabi diletakkan di depan jadi imam, dia akan membawa kita ke surga. Tapi jika dia diletakkan di belakang, dia menjadi makmum, maka dia akan mendorong kita ke neraka jahanam. Pertanyaan saya, kira-kira kita sekarang jadikan Quran di depan atau di belakang? Faktanya, benar? Benar? Saya tanya Pak, benar? Mau bukti? Lihat, kemarin Pak Presiden mengumumkan total transaksi pinjol di Indonesia 500 triliun. Pak, pinjol ya Pak? Pinjol itu apa? Pinjaman online. Itu bentuknya gimana? Pinjam meminjam, ada bunga itu apa? Riba. Riba itu haram atau halal? Pertanyaan saya, bagaimana bisa Quran jadi imam kalau total transaksi 500 triliun? Berarti kita menjadikan Quran masih di belakang, nggak didengerin. Quran bilang apa? Wa halallahu bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan. Faktanya 500 triliun Pak. Itu baru pinjol Pak ya, belum kartu kredit, belum yang lainnya. Artinya apa? Kita belum jadikan Quran sebagai peringatan. Bahkan Allah sampai katakan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Quran, hidupnya sempit di dunia dan di akhirat nanti buta. Coba di dunia hidupnya sempit, di akhirat buta. Ini orang rugi banget. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacalah Quran. Loh Pak, di belakang banyak Pak.
Tapi Bapak Ibu lihat apa kata Nabi, bacalah Quran karena Quran itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran nanti menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Lah, gimana mau jadi penolong kalau nggak bisa baca? Bapak Ibu udah dengar kabar cukup mencengangkan? Biro Pusat Statistik Republik Indonesia resmi tahun 2019, 58,57% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Ustadz, berarti kalau 200 juta penduduk muslim, 100 juta lebih nggak bisa? Yap. Bayangin Pak banyaknya. Data itu dibantah Pak. Sama siapa? Sama PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Tahun 2020 awal, PT IKI survei. Apa kata PT IKI? Bukan 58, 73%. Kemarin kami ke Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor bilang, Ustadz, di Bogor kami survei, yang benar baca Quran yang fasih itu cuma 5%. Berarti, waduh ngeri banget datanya. Makanya kita ngeri banget. Makanya kita harus bantu Quran. Bagaimana caranya nih? Allah udah minta sama kita, wahai orang yang beriman, tolonglah agama Allah, tolonglah Quran. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdam. Maka Allah akan menolong kamu. Bagaimana mau nolong agama Allah kalau kita nggak paham apa yang harus ditolong? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngeri banget kondisi kita hari ini. Bayangin, pertanyaan saya, di seluruh dunia, mana negara yang paling banyak masjidnya? Mana yang paling banyak hajinya? Mana yang paling banyak sholawatnya? Mana yang paling banyak umrohnya? Mana yang paling banyak menuhin masjidnya? Indonesia? Masih Indonesia, tenang aja Pak, sebutin aja. Tapi mana yang paling banyak korupsinya? Insya Allah, sebutin sendiri Pak. Nah, kenapa? Karena kita itu memang betul-betul jauh dari menolong agama Allah. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menolong agama Allah, Pak? Kira-kira pertanyaan saya, kalau Nabi sekarang ada di tengah-tengah kita, ngelihat Indonesia banyak muslimnya, Nabi tersenyum nggak? Iyalah, kenapa? Seneng. Ya Allah, umatku, pengikutku paling banyak dari negeri ini. Ya. Tapi begitu dapat data, Nabi ternyata 73% umat Islam nggak bisa baca Quran, kira-kira gimana? Sedih banget. Masa kita membiarkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa baca Quran? Pak, warisan Nabi apa? Dinar? Bukan. Dirham? Apa warisan Nabi kita? Quran. Warisan Nabi malah nggak dibaca. Padahal apa kata Nabi? Lan tadillu abadan. Tidak akan pernah tersesat kalau kamu berpegang teguh kepadanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita bantu membebaskan buta aksara Quran lebih banyak lagi. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Dekat-dekat dengan Quran, betul. Yang kedua, berkontribusilah kepada Quran, bantu Quran. Yang ketiga, lakukan hijrah next level. Maksudnya apa Ustadz? Kalau hijrah, tadi Ustadz Asep sudah sampaikan, kita harus berubah. Tapi berubahnya jangan biasa-biasa aja. Berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, dari soleh menjadi muslih. Soleh untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih, kita mensolehkan orang lain. Sholat, itu soleh. Ngajak orang sholat, itu muslim. Jago baca Quran, itu soleh. Tapi mengajak bebas buta aksara Quran, itu muslim. Baik, itu yang ingin kami sampaikan. Hijrah bersama Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.